Long Tian dan Yin Blacksword. Ling Feng yang sedang menuju bagian terdalam hutan ini untuk mencari tahu tentang aura kuat di bagian terdalamnya, dikejutkan oleh auman bis yang sangat kuat. Bahkan hanya dengan teriakannya saja Ling Feng sudah merasakan tekanan dan juga simpati terhadap auman tersebut. Roar! Jadi penguasa hutan kematian ini adalah seekor naga dalam legenda, lalu auman itu aku merasakan kesedihan, kesepian, kemarahan, dendam yang sangat dalam, kata Ling Feng yang mengetahui hanya dari auman bis itu saja. Karena, dirinya pernah mengalami hal tersebut. Jadi dirinya mengetahui hal tersebut. Tak lama setelah auman tersebut, Ling Feng kembali merasakan aura kuat itu kembali dan sekarang seolah-olah menariknya. Aura ini lagi, mungkinkah ada hubungannya dengan benda aneh yang ada di dalam tubuhku? Lebih baik cari saja dulu daripada penasaran, kata Ling Feng melesat cepat. Walaupun perjalanannya tidak terhambat oleh bis, itu masih membutuhkan waktu untuk sampai karena luasnya hutan kematian hampir seperempat luas wilayah Kekaisaran Han. Setelah sampai di bagian lebih dalam hutan kematian hawa yang Ling Feng rasakan lebih mencekam 2 kali lipat dari yang tadi dan ini membuatnya sedikit merasa gemetar. Walaupun merasakan tekanan yang sangat mengintimidasinya itu, ia tetap maju untuk mencari tahu hubungan aura kuat tadi dengan benda aneh yang ada di dalam tubuhnya. Long Tian yang merasakan ada aura lain yang mendekat ke tempatnya langsung mengeluarkan tekanan untuk membuatnya pergi. Ia mengira bahwa aura tersebut akan pergi setelah diberi tekanan akan tetapi, dirinya salah besar bukannya pergi aura itu malah semakin mendekati ke tempatnya. Cih masih berani mendekati tempatku setelah diberi tekanan memang cari mati, kata Long Tian membuka matanya dan menggunakan persepsi jiwanya untuk mengetahui siapa yang mendekatinya. Oh ras manusia rupanya, ras lemah ini masih berani untuk mendekati tempatku setelah diberi tekanan olehku, kata Long Tian langsung bangun. Ling Feng yang melihat ada gua yang besar di depannya langsung waspada karena aura intimidasinya yang dikeluarkan semakin kuat dan ketika ingin masuk ke dalam gua tersebut dirinya dibuat gemetar dengan keluarnya kepala sosok naga yang sangat besar. Manusia lemah sepertimu berani-beraninya datang ke sini, bahkan setelah aku mengeluarkan aura intimidasi, kau masih berani untuk datang ke tempatku. Apa yang kau inginkan, Hah? Long Tian berkata dengan sinis bahasa manusia dan menatap tajam Ling Feng. Ling Feng yang mendapatkan pertanyaan dan tatapan seperti itu merasa gemetar dan tidak bisa menjawab. Walaupun dirinya tidak takut tetapi, instingnya berkata bahwa dirinya harus lari. Naga yang ada di hadapannya bisa dengan mudah membunuhnya. Aku tanya sekali lagi, apa yang kau cari di tempatku? CB, kata Long Tian tidak jadi keluar karena merasakan aura pedang tuannya bereaksi dan langsung terbang keluar. Pedang hitam legam langsung melesat keluar dari gua dan terbang berputar di sekeliling Ling Feng. Aura ini, adalah aura yang kurasakan tadi dan lagi aku merasa familiar dengan pedang ini, batin Ling Feng merasa senang dan berusaha mengingat kembali. Long Tian yang melihat kejadian itu merasa aneh dan mulai mengira-ngira. Manusia apakah kau punya pedang berwarna putih seputih salju? Tanya Ling Tian kepada Ling Feng. Pertanyaan itu tidak mengandung aura apapun berbeda dari pertanyaan sebelumnya yang mengandung aura intimidasi. Ling Feng yang mendapatkan pertanyaan seperti itu menggelengkan kepalanya memberi isyarat bahwa dirinya tidak mempunyai pedang seperti itu dan berkata, Aku tidak mempunyai pedang seperti itu,
jawabnya dengan santai tanpa beban. Lalu kenapa pedang tuanku bisa bereaksi terhadapmu? Entahlah, aku pun tidak tahu, tetapi, aku merasa familiar dengan pedang ini, entah di mana aku pernah melihatnya, kata Ling Feng berputar mengelilingi pedang hitam legam itu sembari memejamkan matanya mengingat kembali. Long Tian yang mendengar jawaban seperti itu mulai merasa yakin dan berkata kembali. Manusia, apakah kau memiliki artefak yang bisa menyimpan apapun, baik itu benda hidup, mati dan ingatan? Tanya Long Tian yang membuat Ling Feng terkejut dan menatap tajam kembali Long Tian. Bagaimana kau tahu aku memiliki benda seperti itu? Ling Feng langsung mengambil jarak dan bersikap siaga. Bagaimana naga ini tahu aku memiliki benda seperti itu? Batin Ling Feng. Setelah mendengar jawaban tajam dari manusia tersebut, bahkan berani menatap dirinya tajam. Long Tian tidak bisa menahan keterkejutannya. Bukan hanya tatapan biasa, dirinya merasakan tekanan intimidasi dari tatapan itu walaupun tingkat kultivasinya rendah. Manusia ini mengingatkanku dengan perkataan Tuan, batin Long Tian. Flashback on. Selamat Tuan, sekarang Tuan sudah menjadi kaisar, Tuan sudah bekerja keras, selamat atas pencapaian Anda, kata Long Tian mengucapkan selamat. Hahaha, terima kasih Long Tian, aku hanya berharap dengan aku menjadi kaisar kehidupan damai antara manusia dan dewa bisa saling menghargai, kata tuannya sembari tersenyum kepada Long Tian. Aku takut akibat keserakahan para dewa membuat manusia biasa menjadi dendam kepada kita para dewa, tambahnya sembari meminum teh yang sudah ia racik. Itu sudah menjadi hukum alam, Tuan, yang kuat yang berkuasa, yang lemah hanya bisa sengsara. Salahkan diri mereka sendiri yang terlahir menjadi manusia bukan dewa, menimpali jawaban tuannya. Memang benar hukum alam seperti itu, tetapi aku tidak ingin hukum seperti itu mendarah daging di para dewa dan juga jangan salah paham. Manusia adalah makhluk yang paling misterius, ucap tuannya mengatakan dengan serius. Walaupun tuannya sendiri yang mengatakannya, Long Tian masih berpegang teguh dengan perkataannya. Flashback off. Long Tian akhirnya percaya dengan kata-kata tuannya. Bahwa manusia adalah makhluk yang misterius. Ling Feng yang melihat naga itu terdiam menjadi bingung. Kenapa naga itu terdiam? Lagi menahan sembelitkah? Gumam Ling Feng yang masih bisa didengar oleh Long Tian dan seketika kesal. Dasar manusia sialan, aku naga jantan, teriaknya di depan Ling Feng. Kukira kau betina, ternyata jantan toh. Hehehe, maaf, Ling Feng terkekeh karena melihat tingkah laku naga yang pelin-pelan dan meminta maaf. Kau sudah tidak takut lagi kepadaku? Tanya Long Tian. Dari awal aku datang sampai sekarang pun aku tidak takut denganmu. Hanya saja instingku menolak dan ditambah tekanan yang kau berikan, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa, jawab santai Ling Feng yang memang tidak takut sedari awal. Long Tian yang mendengar jawaban itu antara takjub dan juga bodoh. Takjub karena, manusia ini tidak takut dengan apapun yang bisa saja meregang nyawanya, dan juga bodoh karena, manusia di depannya hanya mengandalkan tekad. Kau tidak takut mati? Tanya Long Tian penasaran. Kenapa aku harus takut? Hidup dan kematian sudah ada yang mengaturnya dan takdirku. Aku sendiri yang menentukannya, jawab tegas Ling Feng. Setelah mendapatkan jawaban yang tidak terduga dari Ling Feng, Long Tian tidak bisa berkata apa-apa. Siapa namamu manusia? Tanya Long Tian.
Ling Feng yang mendapatkan pertanyaan seperti itu malah balik membalas. Bukankah tidak sopan jika kau menanyakan nama seseorang tetapi kau sendiri tidak memperkenalkan dirimu, balas Ling Feng. Long Tian yang merasa kesal karena dirinya mendapatkan jawaban pedas dari seorang yang belum genap 17 tahun. Walaupun kesal dirinya tidak membalas perkataan Ling Feng malahan menjawabnya. Namaku Azure Dragon Long Tian. Nama ini diberikan oleh tuanku saat aku pertama lahir kembali, jawab Long Tian memperkenalkan namanya dengan bangga kepada Ling Feng dan reaksi Ling Feng hanya "Oh, Ria" sembari memperkenalkan dirinya singkat. Ling Feng, jawab singkat Ling Feng. Kau tidak terkejut dengan gelar nagaku? Tanya Long Tian dan berharap jawabannya terkejut, tetapi yang didapat adalah biasa aja, jawab Ling Feng seadanya. Long Tian yang mendengar itu ingin muntah darah karena reaksi Ling Feng. Long Tian tidak mengira masih ada manusia yang tidak terkejut setelah mendengar nama salah satu bis legendaris. Sudahlah, tidak perlu bereaksi berlebihan seperti itu. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Ling Feng mengabaikan sikap Long Tian yang berlebihan. Kau sudah mengabaikan nama agungku dan masih sempat-sempatnya ingin bertanya. TTT. Baiklah, apa yang ingin kau tanyakan? Long Tian kesal tapi tidak memperpanjangnya dan mempersilahkan Ling Feng untuk bertanya. Apa nama pedang ini? Tanya Ling Feng. Oh, hanya itu. Nama pedang ini Yin Black Sword yang artinya pedang hitam Yin, jawab Long Tian yang memang mengetahui nama pedang tuannya. Ling Feng mengangguk kepala setelah mengetahui nama pedang itu. Satu lagi. Kenapa pedang ini seakan-akan beresonansi dengan benda yang ada di dalam tubuhku? Tanya Ling Feng yang masih penasaran. Itu karena bersambung episode sebelumnya. Bagian dalam hutan kematian, 2. Episode berikutnya. Terkejutnya Long Tian. Pendekar Yin, Yang. Terkejutnya Long Tian. Satu lagi. Kenapa pedang ini seakan-akan beresonansi dengan benda yang ada di dalam tubuhku? Tanya Ling Feng yang masih penasaran. Karena hal itu aku pun tidak tahu, kata Long Tian memasang muka polos. Ling Feng yang sudah merasa senang seketika langsung merasa kesal karena merasa dipermainkan oleh naga tersebut. Cih. Jika kau tidak ingin memberitahu, tidak perlu repot-repot membuat orang penasaran, kata acuh Ling Feng merasa kesal karena sudah dipermainkan oleh Long Tian dan beranjak ingin pergi meninggalkan Long Tian tetapi ditahan oleh naga tersebut. Hei, kau mau kemana? Tanya Long Tian yang melihat Ling Feng beranjak pergi menjauh. Ya, mau pergilah, kau tidak punya mata sampai-sampai bertanya seperti itu padaku, jawab Ling Feng ketus masih merasa kesal sembari berjalan. Iya, aku tahu kau ingin pergi, yang jadi masalahnya kemana kau akan pergi. Long Tian merasa jengkel sendiri. Berlatih, jawab singkat Ling Feng sembari berjalan meninggalkan tempat Long Tian. Kau ingin berlatih di mana? Setelah kau keluar dari tempat ini dengan kekuatanmu yang hanya ranah guru, kau bisa apa di hutan kematian ini selain mengantarkan nyawa, kata Long Tian serius. Ling Feng yang mendengar perkataan itu hanya terkekeh dan balik badan menimpali perkataan Long Tian. Aku tahu apa yang harus kulakukan dan satu lagi tingkatan tidak menentukan segalanya, jawabnya sinis. Kau mulai berkultivasi sejak kapan? Tanya Long Tian merasa aneh dengan jawaban Ling Feng. Coba ku ingat kembali. Jika diingat-ingat mungkin sudah jalan 4 bulan aku menjadi kultivator,
jawab Ling Feng membuat Long Tian kaget. Kau bagaimana bisa mencapai tingkat segitu hanya dengan kurun waktu sesingkat itu? Apakah kau masih manusia? Long Tian tidak bisa lagi menahan keterkejutannya. Itu bukan hal normal. Kukira naik sampai ranah guru itu sangat lambat untuk pemula, jawab Ling Feng sembari meletakkan jarinya di dagu berpikir kembali tentang kejadian yang dianggapnya normal tapi tidak dengan Long Tian. Memang normal jika itu di alam lebih tinggi dan tidak normal jika itu di alam rendah seperti ini. Setidaknya dengan energi seperti ini kau hanya akan sampai paling jauh prajurit perak saja, jelas Long Tian. Tetapi kau yang baru mulai berkultivasi beberapa bulan saja sudah mencapai ranah guru itu sangat tidak normal. Tidak-tidak kau pantas disebut monster, kata Long Tian sembari melihat Ling Feng dengan serius. Long Tian yang penasaran akan tubuh Ling Feng mulai memeriksanya dan kembali kaget karena merasa familiar dengan struktur tubuh yang terlihat sudah ditempa oleh Ling Feng. Kakau Je jangan bilang adalah orang yang beberapa bulan lalu menentang surga, Long Tian kali ini sangat berharap jawabannya. Tidak, namun naas jawaban Ling Feng membuat dirinya terdiam tidak bisa berkata apa-apa lagi. Menentang surga. Bukankah itu hanya petir kesengsaraan ya? Aku tidak pernah menentang surga, cuman waktu itu sempat mengeluh saja. Sebaliknya aku merasa kesal karena, surga sepertinya ingin aku mati dengan mengirimkan petir kesengsaraan sekuat itu, jawaban ambigu Ling Feng dan juga merasa kesal tentang kejadian tersebut. Long Tian yang mendengar jawaban Ling Feng terkejut bukan main dan hanya mempunyai satu pikiran saja. Apakah dirinya masih manusia? Jelas-jelas dirinya adalah monster. Tidak mati setelah menerima petir menentang surga, apakah itu masih manusia? Batin Long Tian memandang Ling Feng dengan pandangan yang berbeda. Ling Feng yang melihat Long Tian terkejut terdiam tidak mengatakan apa-apa menjadi bingung dan bertanya dengan polosnya. Apakah itu memang tidak normal? Tanya Ling Feng tanpa beban kepada Long Tian. Tentu saja itu tidak normal, Hanya ketika kau naik ke ranah Sein baru menjalani kesengsaraan petir, jelas Long Tian. Lah kok? Terus kenapa ketika aku ingin naik tingkat guru malah muncul kesengsaraan petir? Bukankah itu tidak adil? Ci surga memang sangat membenciku sepertinya, heran Ling Feng sembari mengeluh tentang kejadian yang dialaminya. Long Tian yang melihat Ling Feng mengeluh membatin. Tentu saja surga ingin kau mati bodoh. Kalau tidak untuk apa petir menentang surga itu turun, batinnya sembari melihat Ling Feng dengan pandangan rumit. Memangnya metode kultivasi dan manual tubuh apa yang kau latih? Tanya Long Tian lemas. Metode kultivasi namanya, melahap energi bintang, dan untuk manual tubuh yang kuolah kalau tidak salah namanya, Heaven God Body, iya itu namanya. Metode melahap energi bintang dan manual Heaven God Body. Itu memang metode kultivasi yang bagus dan bisa menaikkan ranah dengan cepat sedangkan manual Heaven God Body adalah manual yang tidak sembarang makhluk bisa mengolahnya dan bahkan dewa saja belum tentu bisa, jelas Long Tian dengan senyuman dan sedetik kemudian membelalakan matanya berteriak ke arah Ling Feng. Kau menggunakan metode kultivasi melahap energi bintang dan manual Heaven God Body di dalam tubuhmu, teriaknya dengan mulut terbuka lebar. Iya. Untuk metode kultivasi menurut hanya itu yang cocok denganku dan untuk manual tubuh namanya keren jadinya aku memilihnya, jawab Ling Feng tanpa beban.
Ling Feng, apakah kau masih manusia? Tanya Long Tian yang masih tidak percaya dan yakin bahwa Ling Feng adalah reinkarnasi dewa. Pertanyaan aneh macam apa itu? Bukankah kau sudah melihatnya dengan mata kepala kau sendiri bahwa aku ini manusia? Jawab Ling Feng kembali diherankan tentang pertanyaan naga itu. Tidak, kau bukan manusia. Jelas-jelas kau bukan manusia. Apa jangan-jangan kau reinkarnasi seorang dewa yang kuat di zaman dulu? Ya, kau pasti reinkarnasinya. Long Tian berkata seperti itu menolak percaya bahwa Ling Feng adalah manusia biasa yang ia yakini adalah ras yang lemah. Ling Feng yang mulai merasa kesal karena Long Tian mengatakan hal-hal yang tidak mungkin dan tidak berhenti-henti. Tanpa basa-basi langsung melompat dan meninju kepala Long Tian lumayan keras untuk membuat Long Tian diam. Long Tian yang tidak siap akan hal tersebut merasa kesakitan dan kembali berteriak kepada Ling Feng. "Ahak! Kenapa kau memukul sialan?" Teriak Long Tian merasakan dunia serasa terbalik saking pusingnya. "Kau sudah selesai?" berkata omong kosongnya. Ling Feng berkata dengan santai. "Bisakah tanpa harus memukul kepalaku?" Timpal Long Tian kesal karena dipukul kepalanya. "Sudahlah. Aku ingin mengambil pedang milik tuanmu, kau tidak akan menghalangiku kan?" tanya Ling Feng santai. "Hai, sudah kuduga kau akan memintanya. Kau boleh mengambilnya dengan satu syarat," kata Long Tian. "Apa syaratnya?" "Selama diriku mampu aku tidak keberatan," jawab Ling Feng santai. "Izinkan aku mengikutimu," pinta Long Tian serius. Bersambung. Pendekar Yin, Yang. Melakukan kontrak darah. "Izinkan aku mengikutimu," pinta Long Tian serius. Ling Feng yang mendengar syarat Long Tian mengerutkan keningnya merasa heran dengan syarat tersebut. "Hanya itu. Kukira kau akan meminta sesuatu yang sulit, tetapi berikan aku alasan kenapa aku harus membiarkanmu mengikutiku." Ling Feng ingin mengetahui maksud dari tujuan Long Tian mengikutinya. "Karena aku adalah bis legendaris," jawab bangga Long Tian sembari meninggikan kepalanya. Ditolak, jawab Ling Feng yang geli melihat bis legendaris di depannya tidak punya karisma sama sekali karena sifat bobroknya. Kok ditolak?" Long Tian menatap Ling Feng sembari memasang muka imut seperti kucing. "Kakau itu bis legendaris, setidaknya tunjukkan sedikit karisma yang kau miliki itu." "Jangan memasang wajah sok imut seperti itu, yang ada aku jadi geli melihatnya," kata Ling Feng sembari memukul kepala Long Tian kembali agar sadar dari sifat yang membuatnya geli. Kau ini kenapa sih? Apa-apa main pukul saja, tidak bisa lembut sedikitkah?" omel Long Tian. "Salahkan dirimu sendiri yang bersikap aneh itu," jawab Ling Feng santai yang membuat Long Tian terdiam. "Iya juga ya. Sejak aku bertemu pemuda ini banyak yang berubah dalam diriku. Apakah aku memang mempunyai karakter seperti ini?" batin Long Tian dan kemudian membantahnya. "Tidak, tidak, tidak, itu tidak mungkin. Mungkin cuman perasaanku saja," Long Tian menggelengkan kepalanya membantah. Ling Feng yang melihat tingkah aneh Long Tian dan beberapa saat kemudian diam memikirkan sesuatu, entah apa itu Ling Feng tidak tahu. Karena kesal melihat tingkah aneh Long Tian, Ling Feng memutuskan untuk bertanya sekali lagi. "Long Tian, kenapa kau malah bengong seperti itu? Cepat katakan alasanmu kenapa ingin mengikutiku," tanya Ling Feng kembali dan kali ini dengan sorot mata yang serius.
Long Tian yang tadi sedang termenung langsung kembali dan melihat tatapan serius Ling Feng. Entah kenapa tatapan itu selalu mengintimidasinya. Tidak ada alasan khusus. Aku murni hanya ingin mengikutimu saja, Long Tian menjawab dengan tegas. Karisma salah satu bis legendaris kembali keluar dari tubuhnya. Ling Feng yang melihat itu pun tersenyum tipis, tidak sampai terlihat oleh Long Tian. Baiklah, aku terima syaratmu. Kau boleh mengikutiku, jawab Ling Feng dengan ekspresi biasa saja. Cih, kau datar sekali. Setidaknya kau tersenyumkah atau mengeluarkan reaksi gembirakah? Ini mah, hadeh. Dahlah abaikan, tidak puas dengan jawaban Ling Feng. Ling Feng yang melihat tingkah aneh Long Tian kembali muncul, tidak memukulnya lagi. Mungkin, karena itu sifatnya dulu. Jadi mulai sekarang Ling Feng tidak mempermasalahkan sifatnya yang kadang suka aneh. Sudahlah, jangan menggerutukan hal-hal yang tidak jelas. Kau keluar dulu dari gua tersebut. Aku ingin melihat tubuh aslimu, kata Ling Feng. Setelah mendengar perkataan Ling Feng, Long Tian mendengus tetapi tetap melakukan apa yang dikatakan Ling Feng. Ling Feng yang melihat tubuh Long Tian yang keluar dari gua tersebut, kaget dan berdecak kagum dengan besar dan panjang tubuhnya. Seperti inilah kira-kira. Long Tian yang melihat decak kagum Ling Feng, sifat bangganya kembali keluar dan meninggikan kepalanya lagi. Ling Feng yang melihat tingkah aneh Long Tian hanya bisa menggelengkan kepalanya. Long Tian, tidak bisakah kau berubah? Jika kita keluar dari tempat ini akan ada banyak masalah yang menghampiri nantinya, tanya Ling Feng dan menjelaskannya. Aku bisa merubah wujud nagaku setelah aku melakukan kontrak darah, jawab Long Tian. Oh, wah, seperti itu. Kau tahu cara melakukan kontrak darah kan? Tanya Ling Feng memastikan. Kau hanya perlu meneteskan darahmu di atas kepalaku saja. Selebihnya biar aku yang urus, jawab Long Tian. Ling Feng yang mendengar jawaban tersebut menganggukkan kepalanya dan langsung melukai salah satu ujung jarinya. Seketika darah yang bersinar terang keluar dari ujung jari tersebut dan langsung meneteskannya di atas kepala Long Tian. Long Tian yang melihat darah Ling Feng sudah yakin bahwa Ling Feng memang mengolah manual yang ditentang oleh surga. Manual, Heaven God Body, adalah salah satu manual yang menentang surga. Walaupun mendapatkan siksaan yang mengerikan ketika pertama kali mengolahnya. Hasil yang didapat juga sangat berlimpah, salah satunya pembersihan menyeluruh organ dalam tubuhnya, yang membuat penggunanya bisa menggunakan teknik jurus tingkat apapun dan tidak perlu khawatir membebani tubuhnya. Setelah darah yang ada di kepala Long Tian diserap olehnya, tubuhnya seketika bersinar terang yang membuat Ling Feng tidak bisa melihat dan menghalau matanya karena saking terangnya. Setelah proses kontrak darah selesai, bentuk tubuh naga Long Tian digantikan menjadi seorang pemuda tampan yang tinggi hampir mencapai 2 meter. Ling Feng yang melihat pemuda itu sudah bisa menebak bahwa itu Long Tian dalam bentuk manusianya. Kau cukup tampan juga Long Tian. Ya, walaupun masih di bawahku, kata Ling Feng tanpa beban. Long Tian yang mendengar perkataan tersebut tidak terima karena dirinya memang tidak mempermasalahkan penampilannya dulu. Entah kenapa saat kini dirinya merasa tidak terima jika dibandingkan dengan tuannya itu. Cih, tentu saja aku yang lebih tampan dari tuan. Terlebih aku lebih tinggi dan gagah dari tuan, jawabnya membusungkan dadanya. Sebuah kata-kata iri yang keluar dari ketampanan nomor 2.
Dan lagi jangan panggil aku Tuan. Aku masih muda belum setua itu untuk dipanggil Tuan. Panggil aku Fenger saja Paman Tian, kata Ling Feng sembari tersenyum yang membuat Long Tian terheran. Kau bisa tersenyum juga ternyata. Kukira kau manusia es Fenger, kata Long Tian terkekeh. Aku juga manusia yang mempunyai emosi PAMAN, kata Ling Feng kesal sembari menekankan kata paman. Long Tian yang dipanggil seperti itu hanya mengerutkan keningnya dan tidak marah malah tersenyum karena tahu rencana Ling Feng yang ingin membuatnya kesal. Walaupun umurnya sudah ratusan ribu tahun tetapi untuk umur bis legendaris itu masih termasuk pemuda. Oleh karena itu, penampilannya terlihat seperti pemuda yang berumur 20 tahunan. Kukira kau akan kesal jika kupanggil seperti itu, kata Ling Feng sebaliknya malah dirinya lah yang kesal. Kenapa malah jadi yang kesal kau Fenger? Long Tian merasa aneh dengan tingkah laku tuan barunya itu yang tidak dapat ditebak. Sudahlah aku ingin berlatih dahulu untuk meningkatkan kemampuan ilmu pedangku. Tolong jaga gua ini paman dan jangan biarkan orang lain masuk. Satu lagi jangan memaksakan diri, kata Ling Feng sembari masuk ke dalam gua dan mulai berlatih pedang untuk meningkatkan ilmu berpedangnya. Mendengar perkataan terakhir Ling Feng, Long Tian terkejut dan seperti memahami maksud dari perkataan Ling Feng. Dari mana Fenger tahu kalau aku terluka? Long Tian membatin dan batinannya tersebut terdengar juga bisa didengar oleh Ling Feng yang sedang berlatih pedang. Apakah dia benar bis legendaris? Kata Long Tian sembari terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Entah kenapa dirinya mulai kembali merasakan sesuatu yang hilang mulai walaupun itu sedikit. Bersambung. Pendekar Yin, Yang. Niat pedang. Ling Feng masuk ke dalam gua dengan membawa Yin Black Sword. Ketika ingin mulai berlatih pedang, seketika masuk ingatan-ingatan aneh yang berkaitan tentang pedang yang dipegangnya. Semua informasi yang berkaitan tentang Yin Black Sword mulai memenuhi kepalanya. Ling Feng yang tiba-tiba menerima informasi tersebut langsung mengambil sikap lotus untuk menyerap semua informasi itu. Long Tian yang melihat Ling Feng tidak jadi berlatih pedang dan malah duduk seperti berkultivasi hanya mendengus saja tidak mengatakan apa-apa. Dirinya lebih sibuk tentang apa yang terjadi di dalam dirinya saat ini. Apa yang terjadi denganku kenapa aku tidak bisa menahan diri jika sedang bersama Ling Feng? Seperti ada sesuatu yang telah kembali di dalam diriku, batin Long Tian. Long Tian yang tadinya termenung sejenak tidak memikirkan lagi perasaan yang mengganjalnya. Daripada termenung tidak karu-karuan lebih baik berusaha menyembuhkan luka-lukaku. Luka dalam yang kualami sudah sembuh setengahnya, kaget Long Tian yang merasa senang karena sudah setengah pulih. Apa ini efek dari menyerap darah Ling Feng? Tidak kusangka darahnya mempunyai manfaat seperti ini. Walaupun tidak menyembuhkan seluruh luka-lukaku tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali, kata Long Tian yang semakin kagum dengan Ling Feng. Long Tian mulai mengambil sikap lotus untuk menyerap energi Qi, walaupun Qi benua biru sangat tipis. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Bumim. Aura yang sangat kuat keluar dari tubuh Ling Feng. Long Tian yang tadinya sedang berkultivasi langsung membuka matanya karena merasakan aura kuat dari tubuh Ling Feng. Dia sudah menerobos dalam kurun waktu sesingkat ini. Memang ada sesuatu yang istimewa di dalam tubuhnya dan lagi ini bukan aura kenaikan tingkat saja,
Masih ada aura yang kuat sedang mengelilingi Ling Feng, gumam Long Tian sembari menatap serius Ling Feng yang masih memejamkan matanya. Tak lama kemudian Ling Feng membuka kedua matanya dan mengangkat satu tangannya ke arah Yin Black Sword. Yin Black Sword yang awalnya tertanam di tanah langsung terangkat dan melayang-layang di dekat Ling Feng. Setelah melihat pedang hitam itu melayang di dekatnya dengan sigap memegang gagang pedangnya dan memasukkan sejumlah ki ke dalam pedang hitam itu dan mengeluarkannya dengan menebas sisi gua dan di tebasan tersebut ada jejak energi aneh namun sangat kuat. Long Tian yang melihat hal tersebut terkejut bukan main karena hal yang dilakukan Ling Feng setidaknya butuh puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk memahaminya. Dia sudah menguasai hati pedang, hanya dengan kurun waktu 2 bulan saja dan lagi pemahaman ini sudah mencapai tingkat sempurna, gumam Long Tian yang terkejut dengan pemahaman yang dimiliki Ling Feng. Seberapa berbakatnya Ling Feng ini dan lagi apa-apaan tingkat pemahaman itu. Memang tidak salah menyebut dirinya monster, decak kagum Long Tian terhadap Ling Feng. Akhirnya aku berhasil juga menguasai niat pedang ini. Kukira akan memakan waktu yang cukup lama lagi, kata Ling Feng merasa senang sembari melirik ke arah Yin Black Sword. Tidak, pedang inilah yang hebat. Jika pedang ini tidak memberikan tentang ingatan-ingatan itu, aku tidak akan bisa mencapai niat pedang dalam kurun waktu sesingkat ini. Batin Ling Feng berterima kasih kepada Yin Black Sword. Kemudian Ling Feng mengalihkan pandangannya menuju Long Tian yang masih berdecak kagum menatapnya. Dirinya yang dipandang tersebut hanya terkekeh melihat muka lucu Long Tian. Sampai kapan kau melihatku dengan mulut terbuka lebar seperti itu paman? Awas hati-hati nanti ada lalat yang hinggap di mulutmu, kata Ling Feng sembari terkekeh dan Long Tian pun seketika sadar dan merasa malu dengan hal itu. Jika aku tidak terkejut aku yang tidak normal. Peningkatanmu itu sangat tidak normal dan lagi tingkat pemahamanmu akan sesuatu itu sudah bukan jenius lagi kau memang pantas menyandang gelar monster, kata Long Tian kesal melihat wajah Ling Feng yang entah kenapa, membuat dirinya merasa jengkel melihatnya. Oh iya paman apakah kau tahu letak pasangan pedang ini? Tanya Ling Feng. Aku tidak tahu di mana pasangan pedang ini ketika aku sampai di benua fana ini aku hanya merasakan pedang hitam milik Tuan dan untuk pedang putihnya aku tidak tahu di mana, jelas Long Tian panjang lebar. Begitukah? Sepertinya masih belum waktunya untuk mengetahui potensi penuh pedang hitam ini, kata Ling Feng menghela nafas sembari memperhatikan pedang hitam yang sudah menjadi miliknya. Dan lagi kenapa kau ketika membicarakan tuanmu sangat hormat dan jika berbika denganku seakan-akan kau tidak ingin kalah saing, kata Ling Feng yang membuat Long Tian mengerutkan keningnya. Tentu saja aku berbicara sangat hormat karena, memang tuanku dulu adalah sosok yang agung dan sangat kuat. Sehingga aku selalu hormat kepadanya. Sampai-sampai banyak yang iri dengannya yang mengakibatkan dirinya tewas oleh pengkhianatan orang kepercayaannya sendiri, kata Long Tian menjadi sedih mengingat kenangan dengan tuanya dulu. Ling Feng yang mendengar itu hanya terdiam dan berkata, tenang saja aku tidak akan mati semudah itu. Takdirku aku sendiri yang menentukannya, kata Ling Feng yang membuat Long Tian menoleh kepadanya. Kau memang pandai membual Fenger takdir itu sudah ada yang menentukannya. Dan sudah tidak dapat diubah kembali, kata Long Tian. Memang takdir sudah ada yang mengaturnya tetapi, ada takdir yang mana kau sendiri yang menentukannya tidak semua takdir tidak dapat diubah. Semut yang lemah pun bisa mengalahkan gajah yang kuat,
kata Ling Feng sembari keluar gua. Long Tian yang mendengar itu seketika terkejut melihat bayangan tuannya di dalam Ling Feng. Tetu tuan, Long Tian melihat punggung tuannya di dalam diri Ling Feng. Ling Feng yang tidak mendengar jelas perkataan Long Tian berbalik dan bertanya. Tadi kau memanggil siapa paman? Heran Ling Feng. Tidak. Aku tidak mengatakan apa-apa, balas cepat Long Tian. Ling Feng yang melihat itu mengerutkan keningnya dan tidak mempermasalahkannya lagi. Oh iya paman, aku ingin menjelajahi hutan kematian ini untuk memperkuat kekuatan tempurku dan kau tunggu saja di sini, jangan mengikutiku, kata Ling Feng sembari melanjutkan langkahnya keluar dari gua. Kau akan celaka dengan kekuatanmu yang masih rendah itu dan bisa saja kau akan mati nantinya, kata Long Tian memperingati. Tenang saja paman, aku tahu batasan diriku sendiri dan lagi bukankah aku sudah berkata bahwa aku tidak akan mati semudah itu, kata Ling Feng dengan serius. Terserah kau saja, jika kau merasa kesulitan kau bisa memanggilku. Kau sudah tahu cara kerjanya kan? Long Tian menghela nafas dan tidak bisa menghalanginya lagi. Iya, aku tahu. Baiklah. Aku pergi dulu paman. Ingat jangan mengikutiku, kata Ling Feng melambaikan tangan berlari menjauh dari gua. Bersambung. Yin, Yang. Tubuh misterius surgawi dan dantian elemen. Ling Feng mulai menjelajahi hutan kematian untuk memperkuat pengalaman bertarungnya. Hal ini hanya bisa didapatkan hanya dengan melalui pertarungan hidup dan mati. Oleh karena itu, Ling Feng meminta Long Tian untuk tidak ikut dengannya. Jika Long Tian mengikuti, yang ada para bis itu akan kabur ketika melihat Long Tian. Ling Feng menjelajahi hampir setiap tempat yang ada di hutan kematian. Dirinya sudah mengalami banyak pertarungan hidup mati dengan para bis yang ada di hutan kematian dan akan kembali ke gua ketika hari sudah hampir malam. NB, kita skip saja latihan hidup dan mati Ling Feng. Fenger, kau akhirnya kembali juga, kemari ada yang ingin kutanyakan kepadamu, kata Long Tian kepada Ling Feng. Sebentar dulu, aku baru selesai bertarung dengan bis penguasa bagian barat hutan kematian, biarkan aku membersihkan tubuhku dulu. Aku sudah tidak tahan dengan rasa lengketnya, kata Ling Feng melesat kembali keluar gua menuju arah sungai untuk mandi terlebih dahulu. Setelah selesai dirinya langsung kembali menemui Long Tian. Apa yang ingin kau tanyakan kepadaku Paman Tian? Kata Ling Feng yang langsung duduk di depan Long Tian. Sekarang kau sudah berada di ranah apa? Tanya Long Tian yang membuat Ling Feng mengkerutkan keningnya. Bukankah paman bisa mengetahui dengan aura yang keluar dari tubuhku dan lagi pencapaian kultivasi paman lebih tinggi dariku? Jawab Ling Feng sembari melihat aneh ke Long Tian. Itu yang jadi permasalahannya, aku tidak bisa melihat pencapaianmu lagi sejak terakhir kali kau menunjukkan waktu pertama kali kita bertemu. Sampai sekarang aku sudah tidak bisa melihat pencapaianmu karena aku tidak merasakan aura apapun yang keluar dari tubuhmu, kata Long Tian serius menatap Ling Feng yang terkejut. Sepertinya kau terkejut juga dan baru mengetahui hal ini ya. Aku mempunyai asumsi bahwa kau mempunyai tubuh khusus, yang mana tubuh khususmu itu dapat menyembunyikan aura yang keluar dari tubuhmu. Tubuh khusus. Apa itu tubuh khusus? Semacam jurus yang berkaitan dengan tubuhkah? Ling Feng bertanya dengan wajah polos, yang mana wajah polos yang dilihat oleh Long Tian serasa ingin memukulinya saat itu juga. Hai, kenapa aku mempunyai tuan yang sangat bodoh ini? Langit mungkin sedang dendam kepadaku karena
Aku sering mengeluh, sembari melihat ke langit-langit Gua Longtian berkata dan itu sukses membuat Ling Feng kesal. Kenapa kau berkata seakan-akan aku bodoh dalam setiap bidang hal? Aku hanya tidak mengetahui tentang tubuh khusus karena, menurutku itu tidak terlalu penting untuk dipelajari, kata Ling Feng kesal sembari membuang muka ke arah lain. Long Tian yang melihat tingkah Ling Feng yang kadang-kadang pelin-pelan menjadi aneh sendiri dan bergumam. Apakah sifat dingin dan acuh tak acuhnya bukanlah sifat sebenarnya aku seperti melihat dua Ling Feng dalam satu tubuh, gumam Long Tian sembari menatap Ling Feng dan sebaliknya malah diabaikan oleh Ling Feng. Tubuh khusus adalah tubuh yang sudah ada pada dirimu semenjak kau pertama kali dilahirkan. Tidak semua orang mempunyai tubuh khusus. Tubuh khusus adalah salah satu faktor yang membuat kultivator itu dijuluki jenius dan setelah melihatmu aku yakin kau mempunyai tubuh khusus, jelas panjang kali lebar Long Tian. Ling Feng yang awalnya kesal menanggapinya dengan serius dan bertanya. Jadi tubuh khusus apa yang aku punya paman? Tanya Ling Feng serius dan ditanggapi gelengan kepala oleh Long Tian. Aku pun tidak tahu tubuh khusus yang kau punya karena jujur aku baru pertama kali melihat tubuh khusus yang bisa menyembunyikan aura seperti ini. Coba kau cari di artefak yang kau sebut benda aneh tersebut mungkin di dalam benda itu ada informasi yang sama dengan karakteristik tubuh yang kau punya, kata Long Tian memberikan solusi. Baiklah tunggu sebentar, kata Ling Feng sembari menutup mata mencari informasi yang berkaitan dengan tubuhnya. Seketika informasi tentang tubuh-tubuh khusus muncul di kepala Ling Feng dan dirinya langsung mencari informasi tubuh yang berkaitan dengan tubuhnya. Setelah lama mencari akhirnya Ling Feng mendapatkan informasi tubuh yang sama dengan karakteristik tubuhnya dan langsung membuka matanya bertanya kembali kepada Long Tian. Paman apakah kau tahu tentang tubuh misterius surgawi? Tanya Ling Feng yang membuat Long Tian yang sedang minum seketika tersedak. Uhuk, uhuk. Kakak kau tadi baby bilang apa? Tubuh misterius surgawi. Kata Long Tian dengan mulut yang bergetar sembari menunjuk ke arah Ling Feng. Ling Feng yang melihat Long Tian terkejut seperti itu dirinya merasa berlebihan dan tetap menjawab. Iya paman. Aku sudah mencari-cari karakteristik tubuh yang sama denganku dan hanya, tubuh misterius surgawi, yang sama dengan karakteristik tubuhku saat ini, jawabnya tanpa beban yang membuat Long Tian ingin memukul kepalanya tapi takut Ling Feng marah. Aku juga tidak tahu sebenarnya akan tetapi, ingatan pendahulu menjelaskan tentang tubuh khusus itu. Tubuh misterius surgawi adalah salah satu eksistensi yang tidak diketahui karakteristik jelasnya karena, memang seperti namanya. Tubuh ini adalah satu-satunya tubuh khusus yang misterius. Orang yang terlahir dengan tubuh ini pemahamannya lebih cepat tetapi, sangat dalam. Oleh karena itu, diberi nama tubuh misterius surgawi, jelas Long Tian. Oh jadi seperti itu. Pantas saja aku bisa memahami teknik jurus apapun dengan mudah hehehe aku ternyata memang terlahir jenius, kata Ling Feng membusungkan dadanya membanggakan. Long Tian yang melihat itu ingin menyangkal tetapi, memang faktanya seperti itu jadi hanya bisa menerima. Oh iya paman aku ingin belajar menggunakan elemen api apakah paman bisa mengajariku? Pinta Ling Feng. Bisa saja tetapi, memangnya kau sudah tahu elemen bawaan yang ada di dalam dirimu adalah api. Menimpali permintaan Ling Feng yang membuat Ling Feng berpikir kembali. Aku tidak tahu dan lagi bagaimana cara mengetahui elemen bawaan yang aku punya paman.
Tanya Ling Feng karena, memang dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Kau tinggal masuk ke dalam dantian dalam dirimu dan lihat berwarna apa lautan apa yang ada di dalamnya, Long Tian menjelaskan. Setelah mengetahui caranya Ling Feng langsung menutup matanya dan masuk ke alam bawah sadarnya dan terbang ke arah dantiannya. Setelah sampai dirinya terkejut melihat kolam yang berukuran lumayan besar tidak sebesar danau yang berwarna-warni. Melihat hal aneh itu Ling Feng membuka matanya dan menanyakan hal itu kepada Long Tian. Paman, kenapa kolam dalam dantianku berwarna-warni? Elemen apa yang berwarna-warni itu paman? Memangnya ada ya? Tanya Ling Feng yang membuat Long Tian yang sedang minum tersedak kembali. Tidak mungkin. Mana coba kulihat, kata Long Tian yang menolak percaya bahwa Ling Feng mempunyai salah satu dantian istimewa. Long Tian langsung masuk ke alam bawah sadar Ling Feng dan terbang ke arah dantiannya untuk melihat hal tersebut. DGG. Long Tian kaget, sungguh merasa kaget. Saking kagetnya dirinya langsung kembali ke tubuhnya dan muntah darah. Long Tian membatin. Ini tidak mungkin. Dantian ini kenapa seorang manusia memiliki dantian yang sama dengan dewa, batin Long Tian yang kaget melihat dantian itu. Ling Feng melihat Long Tian seperti itu merasa heran dan khawatir. Paman, kau tidak apa-apa? Tanya Ling Feng khawatir. Aku tidak apa-apa Fenger. Aku jadi tahu alasan surga ingin membunuhmu selain kau mengolah manual yang ditentang surga, tubuh khusus dan dantianmu itu adalah sesuatu yang mustahil dimiliki manusia biasa, kata Long Tian sembari bangkit untuk menenangkan dirinya dari keterkejutan yang berlebihan. Ling Feng yang mendengar jawaban Long Tian mengkerutkan kening dan sudah tidak tahan untuk bertanya lagi. Memangnya dantian apa yang kumiliki paman sampai-sampai kau berkata seperti itu? Tanya Ling Feng yang penasaran. Dantianmu. Bukan dantian manusia pada biasanya, dantianmu adalah dantian istimewa yang disebut dengan dantian elemen. Jelas Long Tian yang sudah mulai tenang kembali dan memberi tahu faktanya. Jadi kau tidak perlu risau tentang elemen bawaanmu. Semua elemen yang ada di semesta ini adalah elemen bawaanmu, tambahnya mengatakan fakta yang membuat Ling Feng menjadi senang. Bersambung. Episode sebelumnya. Niat pedang. Episode berikutnya. Berlatih kekuatan jiwa.